Kenang. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 pemetaan akan mempresentasikan hasil dari diskusi PPT kami mengenai pemetaan batimetri kedalaman. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Mesia Juraiga Saragi dengan NPM 02, ada Nur Alfi Syari dengan NPM 05, ada Albert dengan NPM 08, ada saya sendiri Heni Theodora Borus Manjunta dengan NPM 15, ada Iis Indriani dengan NPM 21, dan ada Dames Putra Melkam dengan NPM 060, ada Robert Arla dengan NPM 65. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pendahuluan. Batimetri merupakan ukuran tinggi rendahnya dasar laut, di mana peta batimetri memberikan informasi mengenai dasar laut. Pemanfaatan peta batimetri dalam bidang kelautan, misalnya dalam penentuan alur pelayaran, perencanaan bangunan pantai, pembangunan jaringan pipa bawah laut, dan lainnya. Untuk tujuan penelitian yang kami bahas ini yaitu untuk menganalisis kondisi batimetri di perairan Banjarmasin yang digunakan sebagai referensi pertimbangan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 April 2015 di perairan Banjarmasin. Baiklah, adapun hasil dan pembahasan dari peta kedalaman atau peta batimetri di wilayah pesisir barat Sumatera. Dari gambar peta berikut, semakin gelap warna biru pada peta di perairan, maka semakin dalam perairannya. Next. Adapun survei batimetri dimaksud untuk mendapatkan data kedalaman dan konfigurasi atau topografi dasar laut, termasuk lokasi dan luasan objek-objek yang mungkin membahayakan tercapai alat ekosonder dioperasikan sesuai dengan spesifikasi pabrik. Next. Baiklah, pemetaan batimetri secara umum dapat menggunakan dua metode dasar, yaitu metode akustik, yang mana merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai volume sumber daya ikan. Lalu metode satelit altimetri, yang merupakan teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan dinamika kelautan secara global seperti arus, MSL, SLA, sea surface, topografi, El Nino, dan berbagai kajian lainnya. Next. Teknik eco-sounding untuk menentukan kedalaman dan pemetaan dasar laut bertambah maju dengan berkembangnya peralatan sonar seperti SEA-BEM dan HydroSweep yang merupakan sistem eco-sounding multi-BEM yang menentukan kedalaman air di sepanjang swell lantai laut di bawah kapal penarik, menghasilkan peta-peta batimetri yang sangat detail. Dalam pembahasan ini terdapat dua data yang dibahas, yaitu yang pertama merupakan data raster. Model data raster ini menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks ataupun pixel-pixel yang membentuk grid. Setiap pixel atau sel ini memiliki atribut tersendiri, termasuk koordinatnya yang unik. Yang kedua ada data vektor. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis-garis, ataupun kurva, ataupun poligon, beserta atribut-atributnya. Kemudian komponen-komponen pada peta. Pada peta tersebut terdapat beberapa komponen saja, yaitu seperti simbol, garis astronomis, dan insert. Lalu yang tidak terdapat di peta itu adalah judul peta, skala peta, mata angin, legenda, garis tepi, sumber, dan tahun pembuatan. Next.
Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi pada bagian metode agar penulisan memperjelas bagaimana tata cara dalam mengukur pasang, surut, batimetri, dan kemiringan pantai. Baiklah, untuk kesimpulan yaitu menunjukkan bahwa batimetri di perairan Banjarmasin berkisar sekitar 0 sampai 22 meter. Alur pelayaran di sepanjang ambang hanya terdapat satu jalur masuk dan satu jalur keluar. Gerbang masuk memiliki kedalaman 6 meter sehingga aman bagi pelayar. Maksimal draft 5 meter pada saat pasang surut. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dengan PPT kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.